ini susah dihubungin katanya gitu. Terus yang kedua kalau membalas juga lama, padahal urgent sifatnya gitu. Itu jadi target PSI-nya. Ya, jadi nggak percuma kalau saat ini digoyang gitu. Targetnya wali kota kok. Hari ini kita kedatangan spesial, tamu yang lagi digoyang, tapi bukan artis dangdut, gitu. Nah, biasanya di organisasinya selalu dipanggilnya Ses. Ini ada Ses Hera, Santi Herawati, begitu ya. Nah, salam kenal. Salam kenal. Yang lagi digoyang-goyang, biasa. Namanya ketua partai ya, biasa digoyang-goyang. Artinya ketika ada goyangan berarti levelnya sudah tinggi. Kalau masih di bawah, orang malas ngegoyang. Begitu. Nah, Sesera, kan di PSI nih, Partai Solidaritas Indonesia. Yang dari logonya bunga rose, bunga mawar gitu. Padahal ada lagu dangdutnya itu, bunga mawar. Ini sekarang berubah jadi gajah. Berkepala merah. Gitu. Nah, Sesera ngomong-ngomong jadi ketua partai PSI itu sejak kapan? Mimpin DPD Kota Bekasi. Berapa lama tuh? Terima kasih banyak sebelumnya. Saya Tanti Herawati, Ketua DPD PS Kota Bekasi, sekaligus anggota DPRD Kota Bekasi. Ini terima kasih, sebuah kehormatan besar ya buat saya kenal Abang Iwan ini, karena lumayan saya juga termasuk salah satu yang pengen tahu sebenarnya usaha beliau di balik ini semua. Iya. Ntar saya ditanya-tanya. Jadi kalau kita bicara PSI, saya bergabung di PSI itu tahun 2014, di mana PSI itu secara Kemenkumham tahun 2014 di bulan November. Jadi pertama kalinya nih ngelihat 2014 ya. 2014. Awalnya aklamasi atau apa? Penunjukan itu? Enggak, karena kan namanya PSI masih baru lahir gitu ya. Terus ngelihat Sis Grace Natali saat itu di ILC gitu kan. Di bulan Agustus saya ingat banget tahun 2014 saya melihat beliau ini orang pintar gitu ya, cantik. Terus juga cara bicaranya juga, saya ngefans banget saat itu sama beliau. Terus beliau mengumumkan bahwa di akhir tahun kami akan membuat partai khusus untuk anak-anak muda, gitu. Singkat cerita, saya mendaftarkan melalui online saat itu, psi.id, saya daftar waktu itu. Setelah itu saya dihubungi, gitu ya, dihubungi melalui WhatsApp. Akhirnya bergabunglah. Dan di saat itu dulu belum ada kepengurusan yang lengkap karena memang belum terdaftar di Kemenkumham dan yang lain-lain. Masih kalau anak bayi itu baru lahir banget gitu ya. Terus singkat cerita didapuk sebagai ketua DPD itu definitif langsung definitif ya. Langsung definitif. Kalau dulu nyusun pengurus tuh. Langsung disuruh pengurus. Jadi dulu ada sebelumnya tuh PLT ya. Oh, PLT. Kader sesama kader, cuma di PLT kan. Akhirnya saya diangkat sebagai definitif. Dan waktu itu nyusun ya masih cuma 2-3 orang gitu. Sulit ya waktu itu nyari pengurus. Pastilah ya. Anak muda yang itu ya. Sulitnya bukan cuma mencari saat itu karena kan dulu saya basicnya dari lahir sampai besar tinggalnya di Jakarta. Terus harus memperkenalkan diri ke Kota Bekasi yang segini luasnya. Terus belum pernah juga berpartai politik saat itu. Karena dulu PSI unik. Pertama kali syaratnya adalah salah satu syarat masuk PSI adalah tidak boleh berpartai politik sebelumnya. Oh, nggak boleh berpengalaman. Ya, tidak boleh berpengalaman di partai politik. Harus bau kencur. Betul. Gitu. Jadi ketua harus bau kencur. Bau kencur banget pokoknya. Itu unik ya. Nanti ada kelanjutannya tuh dari uniknya itu. Pastilah ya gitu. Terus, nah setelah itu berjalannya waktu nyusun sedikit-sedikit ya bikin kegiatan, belum punya pengalaman juga di politik dan belum juga ada yang ngarahin karena kan di DPP-nya sendiri juga sama-sama belum berpengalaman di politik gitu. Dulu masih ada syarat kalau ingin menjadi pengurus tuh maksimal harus 45 tahun karena murni untuk anak-anak muda saat itu. 45 tahun. Maksimal waktu itu gitu ya. Akhirnya Sis Grace Natali kan memimpin sebagai ketua umum gitu. Singkat cerita berjalannya waktu, akhirnya sering turun ke masyarakat. Untungnya dulu
berpikir karena senang di sosial dan memang saya kan backgroundnya sebelumnya aktivis perempuan dan anak ya, jadi tuh di Kota Bekasi atau di nasional ya, di nasional, jadi senang aja gitu. Pas di politik ternyata enak gitu ya, awalnya enak ujungnya makin enak akhirnya digoyang-goyang gitu, jadi ya cukup lumayan. Sekarang masuk ke 2026, udah periode ketiga, berarti udah mau pemilu yang ketiga ngikutin di PSI. Oh, ini pemilu ketiga, artinya udah 2 periode? Berapa tiga periode? Sekarang 3 periode. Sampai 2030. Oh gitu, ini kelihatannya mau ke 4 periode. Waduh, regenerasi lah Om. Nah itu bicara sejarah nih, sekarang bicaranya kekinian. Kekinian. Ini PS ini termasuk partai yang baru 2014 dibanding partai-partai juga yang baru lainnya berhasil lah mengantarkan di 2024 2 kursi ya di Kota Bekasi kan gitu. Nah ini cukup berprestasi kalau disebut tadi harus ketuanya yang belum berpengalaman gitu. Nah beliau juga nyalek juga jadi. Hebatnya di situ 2 kursi, terus dianya nggak cuma ngomong doang, dia juga buktikan diri dia jadi gitu. Meskipun proses dinamikanya tinggi, waktu itu ya gitu. Nah ada cerita menariknya waktu itu, terus era ini. Kalau dibilang cerita menarik pasti ya, karena sampai detik ini aja saya nggak nyangka juga bisa sampai di posisi ini gitu. Karena kan kita juga nggak ada yang tahu ke depan kita akan seperti apa, nasibnya juga bagaimana. Ya dari mulai perjalanan PSI sampai sekarang tuh kita ngikutin alur aja, alur tuh dinamika politik pasti ada, apalagi buat orang kayak saya yang sebelumnya belum pernah berpengalaman di politik gitu ya. PSI ini rumah pertama saya, jadi dinamika dari awal sampai hari ini mungkin nggak tahu lagi sampai ke depannya ya nggak ada yang cuma anteng-anteng aja. Dan bisa mendapatkan kursi kemarin itu bicara kampanye. Saya melebihi kayak orang kerja 9 to 5 di kantor. Kan kampanye waktu itu 2 atau 3 bulan gitu ya, saat di 2024. Orang kampanye itu mungkin ada waktunya pagi, sore, atau malam pulang gitu. Kalau ini enggak, keluar rumah jam 5:30 pagi, pulang sampai rumah jam 12 malam, kadang bahkan jam 1. Sosialisasi ya? Sosialisasi, kampanye, tiap hari ketemu. Ya saya ini kan termasuk salah satu politisi yang tidak punya banyak modal. Artinya tidak punya banyak modal tuh APK terbatas. Habis berapa ini? Penasaran juga ya. Kira-kira dengan sosok ketua yang belum pengalaman di partai lain gitu kan, bisa lolos juga dari pemilihan. Habis berapa kira-kira? Kalau ditanya habis, nggak tahu spesifiknya jumlahnya berapa, tapi yang pasti saat itu memang karena door to door. Banyaknya tuh lebih kayak buat isi perut sih, tim ses ada gitu. Kan ada kos politik, betul. Ada hibah politik, kan gitu, ada donasi politik. Kalau ini asli murni dana pribadi sendiri ya, karena di PSI kita memang didewasakan. Jadi didewasakan itu kita kalau ingin kamu menjadi seseorang ya bermodal untuk diri sendiri. Sebelum kita membantu orang lain ya bantulah diri sendiri. PS itu sangat bagus sekali. Sampai akhirnya waktu di kampanye itu uang yang sangat terbatas ini hanya untuk bisa membayar tim ses untuk rokok, makan, minum. Karena kan namanya juga masang spanduk gitu ya. Terus juga door to door ke rumah siang panas-panasan, makan siang. Habis kisaran 500 juta ada. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Hebat. Nggak sampai. Bahkan ada yang sampai miliaran itu nggak dapat. Wow. Kalau itu saya nggak ikutan lah ya. Ya saya ikutan. Ini pasti ngikutin karena gitu memang ada yang juga habis miliaran dan suaranya juga signifikan luar biasa di atas Sesera lagi suaranya, tapi nggak dilantik. Nah, gitu. Itu yang. Nah, Sesera kalau bicara kepengurusan internal nih, sudah terbentuk berapa pengurusan di kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Bekasi? Kalau bicara sekarang kan karena sudah logonya berubah ya. Kalau dulu kan PS itu masih mawar, menggenggam mawar itu tahun 2014 sampai 2025 di bulan Agustus. Nah, Agustus itu kita ada Rakernas di Solo untuk perubahan logo gajah sekarang gitu. Nah, perubahan logo gajah itu merubah semuanya dari ADART, termasuk struktur pengurus. Betul, ADART, kepengurusan gitu ya. Terus sistemnya gitu kan, kita juga di PSI ada sistem kalau mendaftarkan ke PSI jadi kader bagaimana itu juga sistemnya berubah, administrasinya berubah. Karena kalau udah ganti baju ya semuanya berubah gitu kan.
Jadi waktu itu 2025 bulan Agustus pergantian ARD ganti ya, semua kepengurusan juga berubah. Artinya SK-nya harus baru. SK terbaru dengan ADRT terbaru, logo terbaru, jadi semuanya terbaru. Nah, gitu. Ketika itu Sesera pasti dapat SK baru. Betul. Nah, bagaimana dengan yang di bawah nih tingkat kecamatan, dapat SK baru dari Sesera? Kalau tingkat kecamatan yang memberikan SK adalah tingkat wilayah. Oh gitu. DPW, kalau di kami itu di DPW. Ya? Oh, betul, di DPW. Jadi waktu itu ritmenya kita dulu DPD diberikan SK, periodenya berubah menjadi 2025-2030. Kalau dulu kan sebelumnya 2024-2029. Nah, berubah logo jadi 2025-2030. Nah, yang 2025-2030 ini ada syarat dari DPP langsung. Syarat administrasi. Administrasi. Yang pertama kita harus mengisi CV. Gitu, CV ini cukup lumayan banyak dan kan seleksi untuk menjadi pengurus itu kan juga nggak mudah ya di PSI ya gitu. Terus juga administrasi CV, surat pernyataan sebagai bersedia sebagai kader, bersedia juga sebagai pengurus gitu ya, yang harus ditandatangan di atas materai seperti itu. Surat pernyataan lah lebih tepatnya. Ya kita melakukan itu semua. Bukan hanya tingkat ranting, tingkat DPP, DPW, DPD semua juga melakukan hal yang sama. Nah, kita waktu 2025 pergantian logo baru, kita mengumumkan semua kader, baik itu pengurus lama maupun pengurus baru. Jadi sudah tersusun nih SK yang dengan pola yang baru, pengurusan di 12 kecamatan sudah. Udah kan 2025-2030 periodenya. Jadi sekarang udah tinggal berjalan. Jadi kita waktu itu memberikan kesempatan juga buat pengurus-pengurus lama, kader-kader, dan di luar kader pun gitu ya, kita membuka juga karena PS ini kan partai terbuka juga. Jadi ayo siapa yang ingin bergabung silakan mengisi administrasinya. Memang ada sebagian yang keberatan mengisi administrasi, ada yang bersedia, kan kita juga nggak bisa paksakan. Sesera, nih kadang-kadang saya juga dapat informasi dari kader-kader PSI ya, yang nyelonong aja lewat masuk. Katanya satu, Sesera ini susah dihubungin katanya gitu. Terus yang kedua, kalau ngebalas juga lama, padahal urgent sifatnya gitu. Itu suara-suara kader loh yang saya dapat. Itu ini saya baru curhat ke ketuanya langsung gitu. Saya nggak pernah konfirmasi lewat WA. Nah, enak nih jawabannya apa nih? Sebenarnya bukannya sulit ya, nggak ada yang sulit karena kadang gini. Kita ada waktunya, apalagi kan sekarang saya sebagai DPRD ya, anggota dewan, terus juga notabene sebagai ketua partai, ada waktunya sekarang kan ada target dari DPW gitu, dimana kita memang kaderisasi, ada jadwal yang harus deadline gitu. Mungkin saat itu menghubunginya di saat lagi kesibukan bersosialisasi ke masyarakat, atau mungkin lagi ada rapat di kantor. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak ada satupun yang tidak terbalaskan. Cuma memang let respon. Tuh, kalau saat dengerin. Kalau saat lagi kegiatan. Tapi kalau tidak ada kegiatan, selama ini sih aman-aman aja ya. Aman-aman aja menurut beliau ya kan. Mudah-mudahan komunikasinya tambah lancar. Amin, kan gitu. Karena sebagai ketua memang kan harus semua terakomodir. Betul. Baik komunikasi verbal maupun secara fisik gitu kan. Nah, Sesera sekarang saya ngelihat PS ini luar biasa di tangan Jokowi juga, mantan presiden tuh kan sudah bergilir ya. Nah, diikutin nggak langkah Jokowi ini merekrut tokoh-tokoh atau mantan tokoh lah di wilayah Kota Bekasi khususnya, itu sudah dilobi atau belum? Kalau punya bocoran silakan dibocorkan gitu. Pertanyaannya ngeri-ngeri ya, yang sebenarnya belum boleh dibuka gitu ya, tapi ini spesial. Tapi ada. Ini spesial nih, ada besar ini. Ya. Sudah ada di lobi ya. Iya, kalau ditanya lobby, kalau masalah ngelobi kita memang dari awal PSI berdiri selalu, karena kan balik lagi partai terbuka, ngajak semuanya, jangankan tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun kita memang selalu pengennya mereka bergabung, karena PSI ini adalah rumah bersama gitu kan. Kalau ditanya saat ini apakah mengikuti jejak Pak Jokowi, sangatlah, karena kan kami, termasuk saya nih salah satu pribadi yang dulu relawan Pak Jokowi zaman 2014 waktu beliau di Jakarta. Jadi itu mengikuti perkembangannya Pak Jokowi. Nah, terus kampanye saya pun juga ngikutin beliau door to door waktu itu. Karena pernah beliau berstatement, saya menjadi wali kota Solo cuma modal 500.000 menjadi wali kota. Iya, padahal itu bahasa publikasi. tapi itu saya coba mengikuti, walaupun zamannya sudah berubah. Gitu ya. Harga pun berubah. Gitu Red kan. Cup-nya sendiri tuh ada. Iya kan.
Nah sampai akhirnya sekarang gitu ya tidak munafik karena kembali lagi kita PSI ini banyak banget hal positif yang harus salah satunya kita perjuangkan gitu ya. Ada siapa kira-kira bocorannya? Kalau nama akan kita buka nanti di sesi yang selanjutnya gitu ya. Kalau sekarang ada beberapa nama. Ada beberapa nama yang betul ada beberapa nama yang sekarang sudah alhamdulillah sudah bergabung gitu ya. Tinggal nanti expose gitu ya. Siap. Kita tunggu tuh expose. Di sini nanti di sini expose-nya. Nah, Sasera ini perlu juga ditanya soal bagaimana strategi atau target bicara target PSI ke depan ini pemilu 2030 gitu, dari 2 kursi apa nambah jadi 10 kursi atau berapa kursi kira-kira target? Sebenarnya kalau bicara target dari 2024 pasti inginnya bicaranya minimal itu minimal. 1 fraksi. 1 fraksi ada 4. Ya, minimal tapi minimal gitu. 4 anggota. Itu bicara 2024. Itu target minimal 1 fraksi. Nah, kalau bicara 2029 atau kata MK 2031, kata MK ya betul, gitu ya. Betul. Sekarang targetnya bukan lagi minimal 1 fraksi tapi targetnya kepala daerah. Kepala daerah. Khusus PSI Kota Bekasinya, bukan pribadi nih. Oh iya, tapi jadi target PSI-nya. Ya, jadi nggak percuma kalau saat ini digoyang gitu. Targetnya wali kota, Bu. Target PSI-nya lah ya. Begitu. Target PSSI, PSSI. Nah, Sasera ada pertanyaan mungkin yang harus dijawab cepat. Nggak usah mikir. Ini periode terakhir atau nambah periode? Waduh, kalau ditanya itu jangan lama-lama. Kalau ditanya terakhir atau enggak, itu keputusannya DPP. Oh, DPP. Karena PSI itu kan penunjukan sistemnya. Penunjukan, nggak ada musda. Nggak ada. Di kita nggak ada musda. Jadi penunjukan dari DPP. Kalau DPP sudah, misalnya gini, kalau saya ini kan patsun aja sama DPP. Kalau DPP minta saya saat ini selesai. Kalau DPP minta saya lanjut, saya lanjut. Termasuk di Dewan, mungkin 1 periode cukup atau naik kelas ke provinsi? Tergantung arahan Mas Ketum. Lagi-lagi Mas Ketum gitu. Kaisang ya? Pasti tergantung Mas Ketum Kaisang. Jadi masih terserah DPP kalau beliau pribadi gitu. Tapi enak gak sih jadi Dewan setelah kalau ditanya perubahan dari cuma masyarakat biasa, artinya yang belum pernah terjun ke politik sampai sekarang jadi Dewan, perubahannya sangat jauh banget ya. Jauhnya gini, dulu saya sebagai masyarakat biasa, jangankan membantu orang lain, membantu diri sendiri juga nggak bisa. Contohnya apa? Misalnya membuat KTP. Begitu rumitnya, banyak harus yang diminta. Minta itu bukan administrasi nih ya, betul, tapi tanda kutip gitu, harus membayar A, B, C, dan D. Dan itu kadang-kadang belum juga selesai. Udah bayar, nggak jadi-jadi gitu. Dilemanya banyak. Terus itu salah satunya. Kedua, misalnya amit-amit Bang Bayi ya, waktu itu ada keluarga masuk rumah sakit. Ada yang menggunakan BPJS gitu ya. Ternyata di IGD bukan ditolak ya, tapi ya sudah di IGD berhari-hari bahkan sampai seminggu. Gitu. Jadi agak sulit kita mau minta tolong ke siapa, karena dulu kan memang nggak punya ilmu politik yang jauh lah ya. Kalau sekarang kan banyak belajar dari setiap harinya dari teman-teman senior juga gitu kan. Dan alhamdulillah sampai jadi Dewan, doanya terkabul tuh karena pengen banget ngebantuin orang. Karena dengan dana pribadi saya cuma bisa ngebantu pribadi dan orang-orang sedikit jumlahnya. Hanya sedikit ya. Kalau jadi Dewan kan bisa banyak. Kalau jadi Dewan tuh bukan hanya sekedar bisa karena membantu. Ada regulasi di situ. Betul. Nggak hanya membantu biaya misalnya anak yatim yang lain-lain, tapi bisa membantu setidaknya menjembatani ke instansi-instansi terkait gitu, kayak jalanan rusak misalnya, atau yang putus sekolah gitu ya. Alhamdulillah bisa membantu mengadvokasi. Gitu. Nah, yang terakhir, apa makna dari dinamika yang selama ini dihadapi dari yang mungkin dianggapnya ini berat, ini ringan gitu. Apa nih makna sebenarnya sebagai seorang ketua partai gitu? Kalau bicara secara pribadi kalau bicara secara pribadi, apapun dinamika, jangankan di politik ya, mau di rumah, mau dimanapun, selalu ada dinamika. Tinggal tergantung kita menyikapinya, apakah kita dinamika ini ringan, sedang atau berat. Tapi yang pasti selama kita ada di jalan yang benar, apapun keadaannya tetap dijalani. Gitu. Nah, itu intinya yang perlu digarisbawahi adalah di jalan yang benar.
gitu kan, agar tidak tersesat gitu kan. Betul. Gitu. Ya itu bincang-bincang kita dengan Sesera, ketua partai Pala Gajah Merah gitu, PSI Kota Bekasi. Dari 0 kursi bisa menjadi 2 kursi. Nah, target beliau bisa menjadi pimpinan DPRD juga ya. Bisa 10, bisa 12, nggak disebut tadi. Dan yang paling penting ada siapa tokoh yang akan direkrut PSI Kota Bekasi. Itu masih jadi misteri. Kita tunggu jawabannya. Terima kasih Sesera. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.